berempat, betul Pak. Betul. Iya. Sekarang berapa orang Pak di sana? Banyak Pak. Sekarang Saya kan udah ditambah ya orangnya. Iya, terakhir tuh udah angkatan 8 Pak. Angkatan 8. Iya. Tiap tahun tuh Pak. Baru mulai tahun ini kalau nggak Dua tahun belakangan ini. Iya. Iya. 2 tahun. Iya ya. Iya. Besar-besaran ya. Betul. Iya. Jadi kalau dihitung setiap angkatan 30 aja, yang baru kan 3 ya, udah hampir 100 Pak. Tapi yang belakangan serentak ya, rame ya maksudnya. Iya. 678. Jadi kurang lebih sekarang tuh kalau di total semua ya nyampe 200 lebih kali. Sekarang dengan yang baru masuk ya Pak ya? Iya betul. Kurang lebih ya. Iya. Kurang lebih hampir mencapai 200. Nah ini Pak Reston. Iya. Nah, Reston teman-teman sekalian itu sama nggak dulu? Rumah kan? Gomos Pak. Ya lah. Gomos. Dengan Yus Pak. Minto. Gomos. Apa harganya? Sianipar. Kok yang telepon aku? Iya Pak. Oh. Pak, anu enggak? Ada. Kalian bekerja kan? Iya. Ya udah. Jadi gimana dong ngobrolnya sendiri? Jadi orangnya benar nggak? Ya Pak. Jadi orangnya benar. Benar. Ini Batak sama Batak nih berantem Herbert Shibuya sama Thomas Shetman. Herbert Shibuya berantem sama Thomas Shibuya di Imade Doni. Siapa Imade Doni? Gomos. Kok Thomas? Gomos Pak. Gomos. Gomos yang ini Pak. Gomodo. Made Doni. Made Doni itu yang tadinya kita bertiga sekarang berpisah. Jadi kemana dia? Berempat di biro. Tapi Sky juga? Iya. Jadi dia yang mengkedali kuliah? Kenapa? Dia yang mengkedali? Ini tapi ya ini sama-sama dengan Nasagra sangat berbeda. Iya Pak. Dong, kepala bagian yang balik belum terasa. Oke, terima kasih Pak. Ini dengan Bapak? Gomos Pak. Pak Gomos Pak. Pak Gomos. Iya. Pak Gomos dengan Yus Pak. Pak Yus. Pak Minto. Pak Minto. Oh ya Pak. Terima kasih ini teman-teman ya ingin mendapat apa namanya insight-nya, dapat kayaknya Penin yang mungkin bisa juga cerita-cerita yang apa namanya yang di luar yang biasa kita dengar dari yang itu mungkin juga. Nah ini juga mungkin ada beberapa juga dari teman-teman di sini nanti mengenai berita insight yang dari versi Bapak mengenai kasus macam itu Pak Piston ya mengenai itu. Nah ini mau dimulai dari mana Pak Andiko? Mungkin saya perlu nanya, artinya gini, mungkin awalnya perlu diklarifikasi dulu, kan bahwa kita merasa sebenarnya informasi awal bahwa ada ketidaksinkronan di level direksi, gitu ya, Pak. mengenai dalam proses KAI, khususnya memuncaknya di Banjarmasin. Kemudian tadi kita lihat waktu kita ajak bicara sama direksi kelihatannya posisinya bukan di level direksi nih, tapi di level kepala biro atau pejabat eksekutif ya, antara Pak Herbert sama Pak Lili. Ya Pak Herbert kan kepala staf yang baru, Pak Lili mantan ya. Iya. Tapi kelihatannya masih dapat penugasan atau apa yang mungkin mengganggu kesinkronan. Mungkin ceritanya mulai dari situ dulu ya. Oke. Apa yang seperti itu ceritanya? Karena kita juga nggak mau, kami sebagai pengawas tidak mau kita ikut campur ada konflik intern yang sebenarnya urusan kalian, urusan Panin harus dibereskan, tapi terus kita jadi terseret itu kita juga nggak mau. Tapi kalau memang ada hal-hal yang perlu dibenahi dan ini juga menyangkut mencegah hal-hal yang katakanlah berbau tindakan yang negatif atau penyimpangan yang memang pantas untuk diungkapkan ke pengawas, oke monggo. Tapi kalau itu menyangkut konflik antar individu, kami tidak ingin
mungkin itu dulu ya pendudukan. Ya. Ya. Dan nanti Pak, mungkin Bapak juga tidak perlu khawatir. Kalau toh Bapak kedatangan di sini diketahui oleh beliau-beliau di sana, Iya. dan ada perlakuan yang tidak semestinya, nanti sampaikan ke kami. Tidak senonoh. Ya, Pak, ya? Iya. Nah, istilahnya begitu. Jadi istilahnya Kita berdoa dong ya. kami mengundang Bapak ke sini, gitu ya Pak ya. Nanti kalau ada konsekuensi secara organisasi Pak. seperti apa, misalnya nanti tolong disampaikan ke kami juga. Baik, Pak. Ya, kalau ada yang syukur-syukur tidak ada apa-apa, tapi kalau toh ada itu nanti sampaikan ke kami detail siapa yang kira-kira ada. Iya. Itu aja. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya. Silakan Pak, monggo Pak. Oke. Baik. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kami sudah diberi kesempatan untuk bertemu dengan Bapak-bapak tim pengawas dari Bank Indonesia. Tadi kami di awal sudah memperkenalkan, Pak. Kami ini bertiga, yang tadinya 4 orang, Pak, yang ditugaskan ke direksi untuk memeriksa kantor cabang Bank Panin yang berlokasi di Banjarmasin, Pak. Nah, itu kebetulan saya cerita dari awal ya Pak ya, biar jelas. Ya. Saat itu saya sendiri dipanggil oleh Pak Herbert untuk berangkat meriksa ke Banjarmasin dengan anggota tim Saudara Gomos, Saudara Minto, dan Saudara Doni. Dan saat itu kami... Itu masih Pak Lili ya waktu itu kepala sekanya? Pak Herbert. Oh sudah Pak Herbert? Iya, Pak Herbert. Pak Herbert. Itu awalnya ada satu laporan dari UPI cabang yang diterima oleh saya. Saat itu saya sebagai group head. Kemudian saya analisa, ada di situ satu keanehan dari laporan itu yang menurut hemat saya itu perlu diawasi secara intern oleh Biro Pengawasan, perlu dianalisa karena di situ ada satu kejanggalan. Akhirnya saya membuat satu analisa dibantu oleh rekan yang ada di biro. Kemudian saya langsung lapor kepada Pak Herbert, dan Pak Herbert menginstruksikan supaya terus di follow up, dan saya harus komunikasi dengan UPI. Akhirnya saya lakukan setelah mendapat instruksi itu, dan kurang lebih 1 bulan saya udah mendapat satu gambaran. Akhirnya saya buat secara tertulis, saya laporkan kepada Pak Herbert, dan akhirnya Pak Herbert mungkin lapor kepada, saya juga nggak tahu, kepada direksi, dan turunlah tugas itu tadi Pak, yang saya sampaikan. Saya dipanggil untuk berangkat melakukan pemeriksaan kepada KCU Banjarmasin Pak. Nah, saya disodorin tugas, surat tugasnya juga ada Pak. Nah, itu tertanggal 22 Januari 2010 Pak. Itu iya Pak. Nanti mungkin ini semua data akan kami serahkan kepada Bapak. Oke, ya. Iya Pak. Biar ini dulu Pak. Ini kebetulan saya di situ ditunjuk oleh Pak Herbert sebagai ketua tim, dan anggota tim ada 3 orang Pak. Gomos, terus Imade Doni, sama Saudara Minto. Nah, kemudian biasanya setiap melakukan pemeriksaan, kami sebelumnya tuh dikasih arahan oleh direksi Pak. Selain dari kepala biro. Pada saat itu biasanya juga Pak Herbert mendampingi. Sebelum berangkat Pak, diberikan arahan oleh direksi. Nah, saat itu kami hanya disuruh berempat oleh Pak Herbert. Pak Herbert nggak ikut. Dan di sana juga ditanyakan kenapa nggak, saya nggak tahu. Saya bilang. Akhirnya kami dikasih arahan di direksi bahwa Direksi siapa Pak direksinya? waktu itu yang ngasih arahan Pak Akyat Tukito, karena dia sebagai koordinator. Pak Akyat? Iya, koordinator Sky yang kami tahu Pak. Akyat kan bukan direksi. Akyat bukan direksi. Iya, itu ditugaskan oleh Pak Rosdian pada saat itu Pak. Nah, akhirnya kami udah mendapat gambaran secara ini, dan kami dari hasil monitoring berangkatlah ke Banjarmasin Pak. Ini berempat. Nah, setelah kami melakukan pemeriksaan itu pada tanggal kurang lebih 2 minggu Pak, kami diminta untuk melaporkan Pak hasilnya kepada direksi, dan kami sampaikan laporannya itu per 1 Februari 2010 Pak. Jadi kami berangkat tanggal 22 Januari 2010, kami laporkan hasilnya tanggal 1 Februari 2010. Sampai 2 minggu itu. Iya, kurang lebih. Karena pada saat itu sudah mau ke akhir dari pemeriksaan gitu. Nah, kemudian pada saat kami lapor,
itu ada beberapa item Pak yang kami laporkan itu terkait dengan hasil pemeriksaan offset kami dan satu pembuktian bahwa benar di situ pada saat itu ada kurang lebih 100 nasabah yang terkait dengan debitur Puryanto yang notabene Puryanto itu ada kaitannya dengan waktu itu kasus lihan Pak. Kasus lihan. Iya. Yang bisnis permata itu Bukan multi level ya? bukan. Jadi seperti Ya kita nggak tahu sih Pak ininya. Nah, Cuma ya masyarakat gitu nanti dikasih bunga 10% gitu. Sekarang orangnya sudah di penjara sekarang. Sudah di penjara Pak. Gitu. Yang berantai. Nah itu yang tadi saya maksud ada satu keanehan di laporan UPI tapi tidak jelas. Akhirnya kan kita offset dan ternyata benar ada kurang lebih 100 nasabah. Itu yang terkait ke situ gitu Pak. Itu debiturnya debitur Puryanto. Itu nasabah debitur yang dananya tidak wajar Pak menurut analisa kita karena transaksinya miliaran tapi akhirnya saldonya kecil Pak. Itu banyak dilempar ke Surabaya mungkin transaksi falasnya di sana Pak. Itu. Nah, akhirnya kami laporkan dan banyak debitur-debitur yang terkait dengan dia. Dana hasil fasilitas dicairkan masuk ke rekening Puryanto, Pak. Itu. Nah, dengan dasar laporan ini kemudian banyak debitur yang kita temukan itu fasilitas dicairkan. Itu setelah dicairkan dari rekeningnya itu ditransfer ke debitur Puryanto. Bapak punya bukti transfernya? Ada, Pak. Ada. Itu kebetulan kita ada WP, Pak. Cuma kami karena kasus ini masih WP kami belum kami buka. Ada di tempat pecenongan, Pak. Nah, terus setelah kami lapor ada beberapa item kepada direksi, kemudian keluar surat pencabutan wewenang pemberian kredit, Pak, dari direksi kepada pimpinan cabang. Di sini merujuknya sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan yang sedang berjalan di cabang Banjarmasin. Nah, kemudian setelah itu kita hampir mepet ke akhir pemeriksaan. Ada satu kami menerima surat kuasa dari direksi dikasih oleh Pak Lili Martono bahwa Pak Lili Martono itu dikuasakan oleh direksi untuk mewakili serta perintah pemberi kuasa melaporkan kasus yang kita sedang tangani ini kepada pihak-pihak yang berwajib. Ini ada surat kuasa Pak. Itu resmi. Lili Martono? Iya. Pak Lili Martono. Oh, Pak Lili. Iya. Ini dan kita Itu juga Februari ya? tanggal 8 Februari, Pak. Nah, Minggu setelah lapor ya? iya. Jadi seolah-olah follow up dari direksi ya? Iya. Laporan tanggal 1 ya? Iya, mungkin kita juga nggak tahu analisa gimana yang dilakukan oleh direksi. Akhirnya turun ini pembekuan, kemudian datang Pak Lili membawa ini gitu, Pak. Pak Lili yang tanda tangan di situ Pak Rustian. Pak Rostian sama Pak Ahmad Hidayat. Pak Ahmad Hidayat. Iya. Kuasa kepada Pak Lili. Pak Lili Martono, iya. Laporan kepada polisi. Iya. Gitu, Pak. Nah, akhirnya Pak Lili menceritakan kepada kita tugas beliau apa. Akhirnya kita sebagai pemeriksa diminta untuk mendukung, memberikan satu support dari si hasil pemeriksaan kita untuk kepentingan nanti ke polisi. Status Pak Lili pada saat itu apa, Pak? Pak direksi. Di sini Staf direksi. Di sini staf direksi, Pak. Staf direksi. Iya. Sebagai staf direksi, Pak. Oke, setelah itu karena ini waktu pemeriksaan udah hampir selesai, Pak. Ya kami minta pertimbangan kepada direksi itu untuk diperpanjang gitu. Karena yang hasil kita laporkan itu kan baru sebagian, Pak. Nah, sementara yang lainnya kan belum ini, apalagi sudah ada instruksi ini, kita minta perpanjangan. Akhirnya disetujui dengan batas waktu yang tidak ditentukan gitu, Pak. Ada suratnya ini persetujuan dari Presiden Direktur langsung, yaitu Bapak Rostian Samsudin. Ada, Pak. Nah, kemudian berjalan ternyata banyak ditemukan dari tadi kita tadinya awalnya kan menduga ada transaksi kayak tadi Bapak bilang multi level marketing atau indikasi kepalas, Pak, debitur Puryanto tadi. Ternyata setelah kita lihat dari hasil pemeriksaan tahun 2007, kita perdalam kreditnya, itu banyak kredit temuan hasil Biro Pengawasan tahun 2007 itu yang di write off hasil ininya itu tidak sesuai dengan kita komitmen dari cabang.
Itu setelah kita telusuri ternyata kalau kita lihat itu hampir 9, hampir 10 miliar itu di write off, Pak. Sama direksi direktur boleh Dari diajukan ke direksi tentunya. artinya presiden Ada persetujuan direksi, ya. Tapi di situ kalau kita lihat dari hasil pemeriksaan 2007, yang tadinya kalau kita lihat dari kan ada tanggapan cabang tuh, Pak, bahwa debitur ini bagus, tapi setelah kita ikutin, ternyata di awal tuh banyak yang kita temukan tahun 2007 rekayasa itu terbukti. Jadi akhirnya itu kredit nggak bisa kembali gitu, Pak. Akhirnya di write off 10 miliar. Nah, kita perbanyak lagi sampling, akhirnya kita diskusi dengan orang cabang, dan cabang juga ikut menghitung. Akhirnya ada satu potensi kerugian lagi, itu kurang lebih sekitar 18, itu setelah dihitung sama orang cabang, Pak. Jadi kurang lebih 20 M. Gitu, Pak. Jadi kalau kita total, itu sampai 30 M. Gitu. Ya, yang sudah di write off 10, gitu, Pak. Ya, setelah dihitung dengan orang cabang itu 18 yang mendekati 20 jadi 30, Pak. Nah, kemudian mungkin dengan dasar laporan itu dan kita juga diminta laporan lagi, Pak. Nah, keluarlah surat direksi yang menonaktifkan Saudara Herman. Iya. Saudara Herman itu wewenangnya dicabut sekarang dinonaktifkan, Pak. Itu untuk memudahkan pemeriksaan kami. Nah, itu muncul Pak Hengki Kirana Abidin sebagai PJS-nya, Pak. Kami terus berlangsung melakukan pemeriksaan. Itu tertanggalnya 12 Februari, Pak, yang nanda tangan direksinya Pak Edi Herianto dan Pak Lionto Gunawan. Nah, setelah itu kami kemudian ditelepon oleh direksi diminta oleh direksi untuk memberikan satu laporan lagi, Pak, sampai sejauh mana perkembangannya. Kami laporkan lagi tanggal 15 Maret 2010 itu mengenai yang tadi hasil pemeriksaan kami yang lebih diperdalam kepada debitur-debitur, Pak. Yang tadinya kita berkutat di Puryanto akhirnya ke debitur lain gitu, Pak. Nah, waktu itu malahan Pak Ahmad Hidayat telepon langsung saya. Karena pada saat itu beliau katanya diminta untuk melaporkan langsung kepada Bank Indonesia. Jadi apa yang udah kita laporkan, beliau minta penjelasan kepada tim apa aja ininya, gitu. Ya saya jelaskan, gitu, Pak. Mungkin ini udah diterima oleh direksi. Mungkin ada beberapa yang belum jelas, diklarifikasi ulang. Akhirnya kami jelaskan, gitu. Pada saat itu, Pak, yang kami terima. Kemudian terus berlangsung, Pak, pemeriksaan setelah lapor 15 Maret 2010 itu karena setelah itu melakukan pemeriksaan akhirnya kami mengumpulkan semua pejabat dan karyawan cabang untuk melakukan pembenahan, Pak. Melakukan pembenahan, akhirnya di situ disepakati bahwa semua bagian, semua sisi itu harus dibenahi secara total. Di situ juga cabang sudah melakukan timetable, Pak. Dan itu kita sampaikan di resume yang kami laporkan di LHP kami, Pak. Yang kami sudah serahkan kepada Pak Herbert. Itu, Pak. Nah, itu kemudian berlangsung karena dianggap sudah dibenahi, terus ada laporan karena juga cabang harus mengejar target dan harus itu berjalan. Akhirnya dengan pertimbangan karena kita masih melakukan pemeriksaan dan di situ masih kita benahi, akhirnya cabang mengajukan kepada direksi untuk dibuka kembali, Pak, wewenang memutus kreditnya. Akhirnya PC yang baru tapi ya. Ya, kepada Pak Hengki sebagai PJS. Akhirnya dibuka lagi, Pak, tanggal 16 April 2010. Jadi vakum selama hampir 3 bulan ya untuk tidak memberikan kredit ya. Iya. Jadi pada saat pengangkatan pejabat sementara itu tidak diikutin dengan kewenangan ya? Enggak, untuk memberikan kredit, enggak ya? Iya, enggak. Kewenangannya ada, cuma harus ke pusat dulu gitu, Pak. Iya, iya. Gitu. Oh, artinya kredit tetap berjalan? Berjalan, cuma harus melalui pusat dulu gitu, Pak. Jadi dilakukan pengawasan secara ketat, Pak. Gitu. Dan sambil kita membenahi di sana, gitu. Nah, kemudian kita juga saat itu kan tadi dikatakan harus lapor, Pak. Jadi antara kita meriksa
dan kita juga harus ke Polda, itu berbarengan gitu Pak. Jadi akhirnya antara meriksa, konsentrasi kita meriksa dengan kita saksi ke Polda, itu akhirnya saling ini Pak, saling mengisi gitu Pak. Gitu. Jadi pada saat kita diminta kesaksian oleh Polda Kalsel, ya, kita gantian atau kita sama-sama. Nah, itu pada saat kita melakukan dipanggil oleh Polda, semuanya kita sebagai saksi Pak. Nah itu sampai kemarin tanggal 31 Mei 2010 itu sudah sampai ke gelar perkara Pak, dan diputuskan pada saat gelar perkara itu bahwa itu dilanjutkan. Keputusan dari Poldanya seperti itu. Nah, terus juga ada di sini pada saat kita pemeriksaan berlangsung ada pengunduran diri dari saudara Herman Kusuma Pak. Itu tertanggal 11 Juni. Herman Kusuma yang PT yang lama itu. Iya. Yang sekarang diperkarakan itu yang debiturnya dengan PT-nya loh, yang debiturnya itu. Yang diperkarakan ke Polda, yang diajukan ke Polda. Yang diajukan ke Polda itu keseluruhan Pak. Pada saat lapornya kasus perbankan di Bank Panin Cabang Banjarmasin. Iya, tapi belum ada tersangkanya. Belum. Ya pada saat itu kan kita laporkan ada satu dugaan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh saudara Herman Kusuma. Nah itu yang kita laporkan Pak. Cuma mekanisme yang dilakukan di Polda Kalsel itu bertahap Pak. Jadi dia tidak bisa sekaligus. Jadi baru yang udah kita diproses itu baru debitur Masrur Borneo sama Asia Natural gitu. Dan kami sedang siapkan untuk Jaya Sriadau. Nah itu keburu kami ditarik pulang Pak. Gitu oleh direksi Bu Rosnyati Solehin. Urusnya kemarin di sini. Iya. Itu kami disuruh pulang dan harus segera membuat satu laporan yang harus disampaikan kepada direksi Pak. Yang suratnya menghentikan Pak. Suratnya menghentikan Bapak Ada. Dari Ibu itu. Iya, ditandatangani Bu Rosnyati. Ada. Iya. Apa ada informasi dari Pak Herbert bahwa selama ini dari sana itu diminta kasih laporan nggak diberikan? Betul. Sebenarnya bukan kita diminta itu untuk Apa karena diperintahkan tidak memberikan laporan dulu? tidak Pak. Perintahkan Pak Lili di lapangan? Tidak Gitu ya? tidak begitu. Tapi Jadi memang nggak ngasih laporan untuk sekian waktu gitu ya? pada saat sampai laporan ini keluar, saya selalu SMS Pak, buktinya juga ada dengan Pak Herbert. Itu selalu kami melaporkan mengenai kasus Purianto, perkembangannya. Tapi hanya Purianto ya? Kasus lain? Waktu masih Purianto Pak. Waktu masih Purianto. Malahan sampai Pak Herbert juga bilang, lu harus koordinasi dengan Pak Akyat karena saya juga udah diskusi dengan Pak Akyat. Di SMS dengan saya itu seperti itu, Pak Herbert. Jadi durasi Bapak masuk sampai dipanggil pulang itu berapa bulan? Kurang lebih saya bulan April Pak. Jadi 3 bulan ya? Iya, karena cut off-nya itu April, mungkin Mei pulang Pak, Mei. Karena datang ke direksi kami menghadap itu tanggal 2 Juli Pak. Jadi berangkat 20-an Januari tadi? 22 sampai April Januari. nggak pulang-pulang? Ditarik baru bulan April? Pulang Pak. Iya. Pulang, kami pulang saya tuh ada untuk hal ini Pak. Saya ikuti ujian untuk PSMR Pak. Oh, enggak, maksudnya dari Januari sampai April itu ada yang bolak-balik Jakarta dan Banjarmasin? Di antaranya saya Pak. Oh gitu. Terus saudara Doni karena istrinya melahirkan Pak. Oh gitu ya. Iya. Saya pulang karena untuk kepentingan ujian BSMR Pak. Karena ada informasi seolah-olah K itu di pusat kehilangan jejak. Ini problemnya sampai di mana? Nah, itu mungkin perlu kami klarifikasi karena sampai sebelum perpanjangan kami masih komunikasi dengan Pak Herbert. Nah, itu kami sampaikan perkembangan hasil pemeriksaan cuma lewat SMS Pak. Nah, dan kami dan Pak Herbert sendiri udah melaporkan membicarakan dengan saya itu bisa konsultasi dengan Pak Akyat. Itu satu. Kedua, pada saat Pak Lili datang, itu kan udah kasusnya mau dibawa ke Polda. Intinya diinstruksikan kepada semua tim untuk memudahkan karena ini udah ke pidana. Nah, itu harus melalui kuasa direksi. Kami lapor. Jadi tidak boleh sembarang lapor. Begitu. Itu hanya untuk memudahkan proses penyidikan ke Polda. Itu. Ya kami lakukan sesuai instruksi dari kuasa direksi. Bukan berarti
Pak Lili Martono itu bekas atasan kami yang udah dicom, bukan berarti kami kerja profesional, Pak. Gitu. Kami kerja profesional. Sepanjang itu ditugaskan sesuai dengan surat direksi, akan kami ikuti mana yang lebih tinggi. Gitu. Bukan kami tidak menghargai Pak Herbert, tapi instruksi dari kuasa direksi seperti itu kami ikutin. Gitu, Pak. Nah, waktu itu beliau, Pak Lili Martono, menyatakan kepada kami bahwa itu untuk memudahkan, karena ini udah proses kerana hukum, untuk memudahkan penyidikan, karena tidak sembarang orang nanti membuat statement, apalagi ini harus konsolidasi benar-benar, harus melalui Pak Lili Martono. Jadi sejak saat itu kami selalu ke Pak Lili Martono, gitu, sebagai kuasa dari direksi. Dan kami pun setelah itu terus berhubungan dengan Polda, Pak. Nah itu mengenai masalah Bapak tidak informasikan ke Pak Herbert, karena perugatan pertama kan dari Pak Herbert. Iya. Sudah kemudian kita kasus Bapak laporkan ke Polda. Iya. Ada semacam ada direksi membuat semacam surat kuasa Betul. Pak Lili. Betul. Nah ketika Bapak harus patuh SOP itu dengan Pak Lili, Iya. Iya. itu Bapak nggak komunikasi dengan Pak Herbert mengenai itu? Tidak komunikasi, karena sejak saat itu Pak Herbert juga nggak menghubungi saya. Gitu. Yang tadinya intent komunikasi dengan saya, sejak Pak Lili datang ke sana, Pak Herbert juga nggak menghubungi juga. Ini Gitu. yang jadi pangkal kesalahpahaman itu sebenarnya tidak ada yang salah. Iya. Ini hanya kesalahpahaman. Betul. Cuma kami merasa gini, Pak. Kami kan udah melaksanakan sesuai prosedur. Kok kami jadi begini gitu. Jadi begini itu maksudnya sampai hari ini kerjaan juga tidak dikasih. Jadi terkatung-katung, padahal kami di sini kami semua udah bukti sesuai dengan aturan main. Gitu. Respon Pak Lili? Atau sebelumnya sudah punya ada cerita antara Pak Lili dengan Pak Herbert dulu? Nah, saya nggak tahu kalau itu, Pak. misalnya itu dilakukan oleh orang lain selain Pak Lili, misalnya mungkin tidak ada masalah. Iya. Atau kalau itu kepala sekalinya bukan Pak Herbert, mungkin juga nggak ada masalah. Atau Bapak ini misalnya, Bapak kan berdiri di tengah-tengah. Iya. Atau sebelumnya ada cerita antara Pak Lili dengan Pak Herbert atau seperti apa gitu, sehingga membuat sesuatu yang seharusnya sederhana itu menjadi miris. Ini kan masalah miskomunikasi kan? Iya. Jadi Bapak sementara patuh, yakin Bapak patuh dengan SOP. Iya. Kan, gitu ya. Betul. Sementara Pak Lili merasa saya mendapat kuasa dari direksi untuk menangani ini. Iya. Sementara secara struktural Pak Herbert merasa bahwa kalian berangkat ke sana kan atas permintaan saya gitu. Iya. Setelah itu dia putus komunikasi dengan ini, dia melaporkan kepada ini. Iya. Ini masalah komunikasi misalnya. Kalau mungkin dari awal Pak komunikasi Pak Herbert, mungkin Pak Herbert juga agak punya perasaan. Iya. Nah, ketika laporan itu juga tidak disampaikan ke Pak Herbert, mungkin juga Pak Herbert menjadi semakin meyakinkan bahwa oh ya ada semacam quote-unquote pembelotan dari anak buah saya, gitu gimana Pak? Kami tidak sampai sejauh itu memikirkan yang negatif seperti itu, Pak. Karena sebelumnya saya dan kawan-kawan itu sudah intent berkomunikasi dengan Pak Herbert. Itu yang jadi patokan kami. Nah, karena kami setelah datang Pak Lili seperti itu, kami langsung lapor dengan Pak Lili sebagai kuasa direksi, ya udah berjalan seperti itu, Pak. Dan sampai terus berjalan itu Pak Herbert nggak pernah menghubungi kami. Itu satu, Pak. Ternyata kami terakhir kemarin dapat satu bukti, Pak. Satu bukti bahwa di situ ada komunikasi antara saudara Doni dengan Pak Herbert. Jadi di awal tuh sudah kayaknya sih saya tidak akan suudon, Pak. Tapi kenyataan menyebutkan seperti itu. Bahwa ada satu komunikasi antara saudara Doni dengan Pak Herbert, dan kan kami semua tim selalu konsolidasi, dan semua file mengenai temuan hasil pemeriksaan itu juga semua punya, Pak. Dan ini semua yang kita laporkan kepada direksi ternyata diambil oleh saudara Doni, langsung dia nyelonong sendiri ke Pak Herbert tanpa sepengetahuan kami sebagai tim. Itu sebelum ini, Pak. Jadi di awal tuh udah ada seperti itu, Pak. Nanti kita sampaikan buktinya ke Bapak. Gitu. Jadi kami juga nggak ngerti ini. Kalau memang Pak Herbert tidak setuju dengan keberangkatan Pak Lili sebagai kuasa direksi ke Banjarmasin, ya protesnya kepada direksi dong. Jangan mengorbankan kami, Pak. Kami kan orang kecil, Pak. Gitu. Bapak itu kan Betul. Iya. Juga kalau saya kirim anak buah ke daerah, Betul. saya kirim orang lain, mereka stop ke saya ngambil juga. Iya. Tapi kan saya udah lapor, Pak.
dari awal sampai itu perpanjangan, saya udah lapor Pak. Ya tapi waktu datang kan berhenti lapor. Nah itu Pak Herbertnya juga udah nggak mau menghubungi kami. Ya Bapak laporan dong, jangan pimpinan yang Lah itu kami sudah lakukan Pak terakhir, Pak perkembangannya ini, kami sudah lapor kepada direksi. Oke, terusin dan konsultasi banyak dengan Pak Akyat, begitu Pak. Ya tapi sorry Pak Nun, kita kan di sini tidak membahas permasalahan Bapak dengan Pak Herbert. Ya Gitu betul. ya. Masalah apa yang permasalahan yang kalian di situ yang tidak cocok kasih ke kami. Itu aja. Kalau kalian berantem di sana kan ke urusan kami tuh. Iya. Kami pun tidak merasa ini Pak. Kami hanya mau menjelaskan kepada bapak-bapak sebenarnya apa yang terjadi gitu Pak, yang kita alami gitu Pak. Mohon maaf kami tidak. Substansinya itu yang perlu dikasih tahu. Jadi ceritanya nggak usah. Karena substansi itu apakah ada temuan kalian yang menurut Pak Herbert itu dulu ditemukan 2 tahun 2007 tidak pas, tapi kalian buka kembali dan dilaporkan. Jadi kalau bahasa auditingnya itu kan ada audit keren. Iya. Yang dilakukan. Betul. Ada satu clash di situ kan. Kan kalau hasil temuan kami tahun 2006 sama temanku juga masuk temuan 2006 dianggap tidak ada dan menjadi TV Bank kan agak miss juga mungkin seperti itu. Tapi kan ya yang kalau saya sih melihatnya begitu ya. Tapi kalau dari teman-teman pengawas terserah. Ini juga ada yang tadi dikenalkan mungkin ya substansi dari kalau di investigasi kan fokus pada substansi di banknya. Kalau kita mungkin juga akan berikan permasalahan. Betul. Kita sangat senang pengawas yang mengklirkan itu. Yang saya tidak ada apa namanya tidak ada disharmoni. Iya. Makasih Pak. Iya. Ini saya juga sudah akan bicara dengan Pak Herbert. Kita juga kalau dengan Pak Herbert kita akan pertanyakan kenapa ada satu insight yang Bapak isolated, apa gitu kan kalau dalam strategi profesionalisme kan tidak boleh seperti itu. Iya Pak. Kalau kita sampai ke sana kan masalah pribadi. Kalau Iya. pribadi dibawa ke institusi kan juga tidak. Betul boleh. Ya, tidak benar. Iya. Betul. Jadi maturity dari pimpinan mungkin ya. Tapi mungkin ada sesuatu nanti kalau kita clearkan nanti masalah komunikasi dengan Pak itu juga harusnya sudah Iya. bisa kita clearkan. Nah ini kan masalahnya bukan hanya masalah Bapak tim dengan Pak Herbert tadi, tapi juga ada istilahnya ada jaringan lain yang membuat ini. Iya. Betul. Nah, Bapak ini soalnya kan berdiri di tengah. Mungkin secara prosedur benar, tapi secara tata krama mungkin juga ada yang dilewatin. Iya. Mungkin juga ya Pak ya. Iya, Pak. Seperti dari Pak. Betul. Ya, kalau Iya. ditugaskan, Pak tiba-tiba saya berhenti, anak buah saya hilang, missing in action gitu ya. Iya. Nah, tapi mungkin dari sisi substansi mungkin teman-teman juga pengen Ya, pengen tahu Pak. Jadi ada 2 hal di masa harmoni kerja. Tapi juga kita juga berkepentingan terhadap substansi yang Bapak lakukan, yang tidak ditindaklanjuti Pak Herbert atau seperti apa, atau ada substansi yang keliru dilaporkan ke Polda menurut perspektif Pak Herbert. Nah, mungkin itu yang sehingga seharusnya bukan itu yang dilaporkan. Kalau itu nggak akan kena gitu. Harusnya seperti ini. Kenapa nggak ini yang dilaporkan? Padahal mungkin pendapat Bapak, oh ini kan baru satu tahap. Ada masalah-masalah lain yang belum diproses di Polda kan? Iya. Ya. Kalau pendapat Pak Herbert mestinya bukan itu yang dilaporkan gitu. Kalau itu nggak akan kena gitu, nggak akan. Iya. Ya mungkin saya belum nyampe ke situ Pak penjelasannya. Iya. Mungkin sebelum ke situ Pak, mohon maaf. Saya mau menjelaskan dulu. Kebetulan saya dapat struktur organisasi Pak yang dikeluarkan oleh Pak Rosjan Samsudin tanggal 21 April 2010. Nah, ini struktur ini kan dikeluarkan oleh presdir resmi. Ya. Ini juga jelas di sini orang-orangnya yang sesuai dengan struktur. Tapi kalau Bapak boleh lihat nanti Bapak sampaikan. Iya. Oke. Iya. Nah, struktur ini sekarang tuh tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di biro. Gitu. Nggak tahu kenapa, saya juga nggak ngerti. Struktur itu yang dikeluarkan Pak Rosjan. Seperti apa? Ini menunjuk memorandum dari Biro Pengawasan tanggal 7 April disampaikan struktur Biro Pengawasan dan Pemeriksaan serta rotasi dan penempatan IAO Pak. Gitu. Itu perubahan dari setelah pergantian kan ada reorganisasi Pak. Itu akhirnya diputuskan oleh Presdir. Nah, inilah yang setahu kami struktur yang ada, tapi kenyataannya sekarang belum sesuai. Yang Gitu. di Biro Pak. Intinya Bapak bertiga di ini kan, di kandang kan? Iya. Ya, itu Betul. kan bahasa terangnya itu. Betul, kan? Ya, betul. kan? Enggak, maksudnya kalau yang di struktur itu Di struktur Bapak masih ada di situ. masih Jadi mereka merasa di kandang kan itu setelah struktur ini, gitu kan?
Bukan, ini justru struktur kami bertiga di sini diakomodir, Pak. Oh, diakomodir. Iya, diakomodir, Pak. Tapi kenyataannya malah dikandangin gitu, Pak. Kalau ini Pak, ini ada nggak struktur formal lagi setelah ini dikeluarkan resmi oleh direksi? Ada, Pak. Cuma kami nggak dapat ininya. Waktu itu ditempel di biro, tapi setelah bapak-bapak datang ke Bang Bani itu suruh disobek, Pak. Disobek semua. Nggak tahu, kami juga nggak ngerti. Ya kalau itu apa nggak diminta sama Ya, nanti Ya, kita Pak. minta lagi strukturnya. Ya, Jadi, kami ini nggak dapat, dikeluarkan resmi oleh misalnya Pak Pak Rosdian, iya. Presiden. Iya. Apakah kemudian ada keputusan lain dari direksi yang menganulir keputusan ini dengan mengeluarkan struktur Nah, yang itu baru? ada keputusan menganulir ini. Ada. Ada. Itu Bapak Itu yang belum Iya, nggak punya. Oh, punya. enggak. Ya, itu punyanya waktu ditempel, Pak. Ditempel terus mungkin ada pejabat BI masuk ya, itu langsung disobek gitu. Sobekannya masih tadi di motor Pak gitu. Oh, enggak terbang-terbang Pak. Enggak, saya juga baru sadar, kalau nggak ada nih struktur nasi, Pak, sampah, sama masuk di kantong plastik itu. Masih di motor yang, nanti. yang ditandatangan siapa? Yang tanda tangan? Nggak tahu, Pak. Itu. Yang mengeluarkan Bu Rosnyati yang tanda tangan. Boros Nyati. Kita juga akan kualifikasi Ya, dengan direksi nanti kebetulan ya Pak. Nanti di exit meeting dipelitkan Pak itu. Salah satu yang kita pertanyakan itu masalah sebenarnya SKY itu sekarang di bawah siapa ya? Iya, Kalau betul, sesuai Pak. dengan PBI kita itu kan di bawah. Tapi laporan pengalihan dari Pak itu juga ada laporan resmi ke kita. Ada, Ke- dan itu ke- memang sementara dan komitmennya sampai dengan bulan Juni. Sudah kita tanyakan langsung Juni. ke Pak Rosdian, iya. Juni 2011 Iya, ya. kalau itu mereka mengakui sementara, udah kita konfirm ke Bu Ros, nah, Pak. Ya, udah. Nggak, kalau memang Karena itu alasannya kesehatan. Pak itu kan Pak itu habis baik Pak. Pak itu ngomong ke kita juga. Pak, Oh, begitu. sama Pak Hasan, waktu kita minta Pak itu alasannya Pak Rosdian habis bypass, dia juga Sementara masih Ya, memang ada. alasan resminya begitu, disampaikan secara formalisan. Sehingga bikinlah dokumen resmi. formal Saya di bawah. tertulis dia sampaikan. Tertulis. Tertulis. Ada surat kuasa pengalihan, ada laporan ke kita juga ada. Ini dan itu kita tanyakan karena di situ kan belum ada jangka waktunya. Pak ini sampai kapan? Kan ini sementara. Akhirnya karena kita desak, kita baru lisan Juni ya. Juni 2011. Juni 2011 ini ya. Nah, apakah nanti Pak Rosdian akan kembali? Jadi begitu dia dialihkan kepada Bu Rosnyati, itu kemudian Bu Rosnyati ngeluarin surat struktur baru itu ya, Iya. dengan membalkan Pak Herbert di situ. Iya. Di struktur ininya juga sama, Pak Herbert. Sama. Sebelumnya memang sudah Pak Herbert. Iya. Tim-timnya ini termasuk. Termasuk. Oh, tim- Cuma bedanya, Pak, bedanya di struktur yang versi yang baru kami sudah tidak terakomodir di situ. Tapi nama-nama Bapak masih ada di situ kan, struktur baru itu kan. Masih. Cuma saya terakomodir itu Cuma saya bukannya ini, Pak. Ini kondisi yang ada, saya jadi udah nggak punya ini lagi gitu, Pak. Status Bapak sekarang apa? Di jabatan Bapak? Supervisor, Pak. Jadi saya udah tidak pegang audit lagi, Pak. Saya di Sisdur, Pak. Sekarang itu. Yang tadinya saya group head membawahi cabang. Tapi Bapak bekerja di situ. Belum, Pak. Tapi ditempatkan di Sisdur gitu. Apa? Di cabang, Pak. Dialihkan ke cabang. Bekerja Pak di sana. Tadi ini cabang Senayan, setelah kasus ini saya ditarik di biro. Gitu. Saya nonjok di biro. Tidak dikasih kerjaan, Pak. Di biro tuh. Dia cuma duduk aja nih, duduk Kami aja. bertiga cuma duduk aja, Pak. Datang, makan, sholat. Ya enak tuh. Terus udah waktunya pulang, Pak. Gitu aja rutin tiap hari, Pak. Sudah berapa lama, Pak? Sejak kami datang 2 Juli, Pak. Iya. Nah, nanti mungkin akan kami sampaikan pada saat kami datang 2 Juli. Nah, tadi kan belum ini, Pak, belum tuntas. Jadi nuansanya Bapak merasa di kandang ini karena Bapak melanggar prosedur atau Bapak melaporkan sesuatu yang seharusnya tidak dilaporkan. Nah, itu kami yang belum ngerti, Pak. Bapak merasa lebih yang mana yang benar? Yang lebih benar. Kami bukan merasa krama proseduralnya yang dilanggar, disiplin kantor, ataukah ada sesuatu yang salah dalam melapor korupsi yang luar? Ah, justru itu kami hanya berpikiran positif, Pak. Berpositifnya gimana? Kami sudah melakukan satu pekerjaan sesuai dengan prosedur. Kami sudah lapor sesuai ini, buktinya semua ada secara tertulis, dari direksi juga ada. Kami semua udah penuhi. Pada saat kami melapor tanggal 2 Juli, pada saat kami datang, Pak, setelah kami selesai diklat, itu kami datang, instruksi langsung harus menghadap langsung kepada Presiden Direktur. Pada saat itu kami langsung dari cabang, dari bandara langsung ke lantai 14, Pak, menemui Pak Rosdian Samsudin.
Akhirnya kami laporkan, dan di situ juga ada Pak Herbert. Nah, Pak Rosian menugaskan kepada Pak Herbert, ini laporan dari tim sudah jadi. Di situ ada 20 ya, 20 eksemplar, ada 4 buku Pak yang kita buat. 6 buku. 4 buku Pak. 4 buku ya? 4 buku. Kalau semua ada 24 kalau nggak salah Pak. 6 Iya, eksemplar. 6. Nah, Pak Rosian menginstruksikan kepada Pak Herbert, ini laporan sudah dibuat, sudah selesai, dan tolong distribusikan sesuai dengan ketentuan. Dan dibuat surat pengantar seperti biasa. Itu kan kalau laporan dikasih pengantar dari kepala biro, Pak. Itu yang kita dengar instruksi dari Pak Rosian. Sekarang silahkan balik ke biro dan dibantu oleh tim. Gitu. Pada saat itu kami udah sore langsung ke Pecenongan, Pak. Karena saudara aku pernah ditelepon malam-malam, ya nggak tahu, saya yang pasti bukan tahun ini, karena aku tahu kalau nggak bapak ya Pak Lili lah itu kan, saya sampaikan sama Santos saya yang telepon dong malam-malam kan gitu kan, ada laporan yang direkayasa, jadi laporan itu bukan laporan yang mereka bikin, tapi laporan yang saya sampaikan itu yang direkayasa itu saudara Simpuya. Iya. Nah kalau kami kan substansinya itu Pak, Ya. mana laporan yang direkayasa itu nanti kita bercerita. Artinya kan, karena itu kan sudah merupakan tindak pidana. Iya, Terus ada penghentian karena rekayasa itu membantu tindak pidana. betul. Ya bu apa namanya tadi? Terus nanti kalau ada benang merahnya di situ nanti kita bawa ke tim kerja. Nah itu, tapi harus jelas dulu itu karena kami dalam waktu dekat mau mengumpulkan, kita mau mengarah dari seluruh Indonesia, bisa kerjasama Kapolri sama Wali itu kita mau pleno dengan resmi, terus kita mau tim kerja. Jadi ini termasuk saya paksa juga ini masuk planning ini gitu Pak. Jadi data yang dilaporkan itu juga kalau memang salah yang kemarin itu yang direkayasa kita mau data yang benar supaya saya bisa bicara dengan apakah itu apa di sana ya supaya segera kita balikkan. Jadi terima kasih juga waktu dekat ini mereka datang supaya kita dapat data yang faktual. Terima kasih Pak Besto. Nanti saya cerita sampai ke situ Pak. Silakan. Iya. Nah itu kan tadi sampai kita diinstruksikan oleh Pesir. Iya. Makasih Pak. Balik ke Pecenongan Pak. Nah saat itu saudara Doni ada di Pecenongan Pak. Nah karena Doni belum tanda tangan LHP semua Pak. Yang kita udah buat. Karena Doni juga separuh jalan di situ Pak. Nah kami serahkan semua kepada kepala biro semua dari laporan itu. Nah, kita udah ini Pak, udah bebas. Artinya sudah menyerahkan semua yang diinstruksikan sama direksi karena kami sudah selesai melakukan pemeriksaan dan menyerahkan laporan kepada kepala biro, berarti tugas kami sampai di situ Pak. Pak Herbert waktu itu bilang bahwa tidak ada satupun laporan yang ditujukan kepada Iya, gini, saya mau agak clarify. Jadi gini, kita udah ngetes itu, apa kita cross check dengan Bros, dengan Pak. Ya. Jadi yang dikatakan Pak Lili ada rekayasa kemudian sebagainya, menurut informasi militan dari beliau tadi bahwa itu bukan rekayasa tapi karena laporan old file. Jadi ceritanya ini mau ada perombakan setelah Pak Herbert diangkat ini prosedur kerja SK itu mau disederhanakan, katanya ngikut seperti BI. Jadi setiap kali tim masuk itu dibikin ringkasan dulu, ringkasan eksekutif yang singkat. Jadi jangan dengan buku tebal-tebal, Bapak kan bikin 4 buku tebal-tebal semua untuk deskripsi. Ya betul. Bentar dulu, bentar. Iya. Nah, jadi ini katanya seperti itu, Iya. menurut informasi ada penyederhanaan prosedur dan sebagainya, sehingga ringkasan itu mau dibuat ringkas, apalagi mau dilaporkan ke BI kan, nggak mungkin nanti ke BI dengan buku 4 itu, jadi mau dibikin ringkasan. Iya. Tapi menurut mereka tidak ada penjelasan substansi semua, Iya, Pak. hanya diringkas. Menurut mereka. Menurut mereka Iya. diringkas. Nah, kemudian dengan diringkas itu ada persepsi menurut Pak Herbert yang dari Pak Lili bahwa itu direkayasa gitu. Iya Pak. Nah, ini yang harus dicek, jangan-jangan karena ini konflik antara Pak Herbert dan ini, sehingga sesuatu yang sebenarnya bukan seperti itu, tapi dibunyikan menjadi seperti itu, sehingga ditangkap oleh teman Pak Herbert dan teman-teman juga, ada rekayasa. Kenapa kita menjadi ragu? Iya, Informasi gitu, kemudian kan teman Bu Wiwit yang dari BNP juga sempat ikut kasus itu. Jadi sebagai saksi, sebagai ahli dihadirkan. Dan ternyata memang yang ada di polisi itu sumir, terlepas dari itu belum semua yang masuk ya. Jadi sebenarnya ini kalau dilihat mungkin hanya masalah-masalah penyelenggaraan prosedur intern, tapi mungkin agak ke blow up sehingga seolah-olah ada pilihan suara. Nah, itu yang mungkin kita Ya nanti Pak, kita nyampe penjelasan itu Pak. Nah, setelah tanggal 2 itu kami sudah
laporkan, serahkan semua kepada Pak Herbert, dan Pak Herbert terima dengan melalui saudara Yayat sebagai grup head, dan itu laporan sudah diterima gitu. Kira-kira tanggal berapa ya? Juli. Kami dipanggil meeting. Di situ ada Pak Herbert dan stafnya, terus kami tim dipanggil. Nah, pada saat itu Pak Herbert membicarakan untuk istilah beliau apa ya? Merubah ya? Ya, merubah. Merubah LHP. Siapa yang berubah? Kami dipanggil. Nah, kami disodorin surat. Ada suratnya? Ada surat dari yang ditandatangani oleh Pak Rostian. Itu sama ringkasan itu terpisah, Pak. Kalau kita lihat itu Pak Rostian hanya pengantar. Dan itu satu ringkasan yang dibuat oleh tim di Biro Pengawasan yang mungkin menyadur dari menyadur ya, buku yang kami laporkan. Nah, tapi kami tidak dilibatkan. Jadi kami nggak tahu. Tiba-tiba lihat itu, lihat hasil yang diubah itu. Nah, itu kami diserahin, Pak, pada saat dipanggil meeting. Nah, ini kami sudah laporkan kepada Bank Indonesia menurut Pak Herbert, dan bapak-bapak, saudara-saudara harus merubah mengikuti apa yang sudah dilaporkan oleh Biro Pengawasan yang sudah ditandatangani oleh Pak Rostian. Nah, itu yang dengan diubah itu direkayasa atau diringkas? Kami kan belum baca, Pak, pada saat itu. Oke. Nah, saya sebagai ketua tim waktu itu menjelaskan ke Pak Herbert, belum berani mengomentari apa yang sudah dibuat karena kami pun belum baca. Satu, kedua kami tidak dilibatkan dalam pembuatan itu. Setelah itu kami hanya menjelaskan dulu kronologis yang terjadi di Banjarmasin sampai posisi kami sudah gelar perkara di Polda. Cuma Pak Herbert ngomong ke saya itu, udah jangan banyak bicara, Ranah hukum. apalagi ke ranah hukum. Itu udah jelas, ini sudah kami laporkan seperti ini. Jadi format nanti laporan harus mengikuti yang sudah dibuat oleh itu, gitu Pak. Ini ada ini ya Pak. Ini yang menurut beliau sudah dilaporkan kepada Bank Indonesia. Sudah dilaporkan. Ya, oke. Akhirnya meeting selesai. Besoknya lagi kami dipanggil, tapi tanpa Pak Herbert. Katanya Pak Herbert di pusat. Nah, yang manggil saudara Yayat sebagai grup head, Pak. Intinya menegaskan kembali apakah bapak-bapak bertiga ini sesuai dengan instruksi dari Pak Herbert mau mengikuti Pak Herbert atau gimana merubah. Dengan tegas kami kalau merubah itu karena sudah jadi dan dilaporkan ke Pak Rostian, kami tidak berwenang lagi untuk merubah laporan. Kami sampaikan seperti itu. Nah, jadi udah. Jadi tanpa melibatkan saudara bertiga, ya, saudara Doni ikut ke mereka. Jadi kami ditinggalin, ya itu terserah. Gitu. Nah 2 minggu setelah itu kurang lebih kami disodorin absensi meeting 2 itu Pak. Tanpa diketahui isinya, kami juga nggak mau ribut. Ya udah kami tanda tangan karena kami juga merasa kami ikut meeting gitu Pak. Nah itu notulen kayak gimana segala macem, kami nggak tahu isinya apa gitu. Nah alhamdulillah Allah Tuhan Maha Adil, akhirnya kami menemukan bukti itu. Tapi semua direktur bagian ROTS ini jabut Tuhan juga, Pak. Kenapa Pak? Kemarin waktu datang semua direktur di sini, Iya. juga sangat Bapak. Gitu. Sebut seperti itu juga. Jadi kan belum tahu yang saya. Ya, semua. Saya ada mau nanya, karena kemarin waktu kita konfirmasi juga ke Pak Herbert, kita minta klarifikasi, apakah misalnya katanya setelah Pak Herbert masuk jadi kepala KAI di sana, dia buat ada aturan baru katanya untuk review LHP ya. Jadi katanya LHP sekarang sebelum dikeluarkan oleh KAI katanya itu direview dulu katanya. Benar nggak seperti itu? Jadi bukan langsung itu lagi yang buat, sekarang dibuat draftnya tapi direview dulu sesuai dengan ininya, dan dari situ baru keluar sebagai laporan resmi. Itu yang dikatakan oleh Pak Herbert kepada kami. Iya. Apakah seperti itu sekarang mekanismenya di? Tidak ada mekanisme seperti itu. Seperti itu nggak? Tidak ada Pak. Dan sekarang laporan itu masih dalam bentuk pencarian standarisasi. Belum selesai Pak. Belum selesai. Dan kami itu mungkin tidak ini Pak, karena nanti bertentangan dengan instruksi dari direksi tadi. Karena pada saat itu kami di Banjarmasin harus langsung diinstruksikan segera membuat LHP. Jadi kalau kami balik dulu ke Jakarta udah nggak keburu Pak. Jadi harus langsung menyerahkan LHP ke Pak Herbert. Jadi tidak ada lagi ininya Pak. Di konteks surat direksi Pak.
waktu itu kan Firebird, menurut Firebird gini, selama tim di sana tidak pernah melapor. Kemudian tiba-tiba LHP jadi, saya perlu tanda tangan. Nah, di situ Firebird keberatan. Apa betul begitu? Ini Pak, ada surat direksinya. Ya, Pak yang tahu. jadi Firebird itu bilang gini, selama tim di sana dia seperti kehilangan jejak sebagai pimpinan Sky. Yang maksudnya si Lili itu ya. Iya, karena ada Pak Lili di situ, kira-kira gitulah bahasa terangnya. Jadi ini tim ini seperti missing in action gitu, karena semua udah di bawah koordinasi Pak Lili. Terus tiba-tiba LHP jadi, padahal belum sempat direview oleh Pak Herbert. Tiba-tiba, Iya, yang nggak bisa begitu dong. nah tiba-tiba seperti udah final, saya turut tanda tangan. Nah itu Pak Herbert bilang gitu ke kami, betul nggak? Nah, ini Pak, ada ininya Pak, surat direksinya. Ya. Terus satu lagi yang tadi menyangkut komunikasi karena sama makanya kita kami melakukan komunikasi. Nah, waktu melakukan komunikasi dengan SMS itu Pak Herbert melaporkan juga perkembangan, apakah selalu Pak Herbert yang nanyakan duluan atau Bapak secara reguler itu menyampaikan informasi gitu ke Pak Herbert melalui SMS atau harus nunggu Pak Herbert dulu tanya perkembangan ke Bapak baru Bapak sampaikan? Karena ini akan membawa konsekuensi tadi. Setelah Pak Lili masuk, Pak Herbert nggak pernah SMS lagi, Bapak nggak pernah laporkan gitu. Iya. Makanya kita juga pengen tahu gimana waktu buat laporan, apakah selalu Pak Herbert yang nanya dulu baru Bapak sampaikan atau Bapak secara reguler menginformasikan Nah, apakah harus lewat yang SMS? dari Nggak Pak pakai Herbert? metode lain yang lebih resmi? Kalau lagi dipantau gitu, Itu secara langsung melaporkan telepon Pak. itu juga ada ya. Ada. Banyak Tapi telepon. kenapa Lili masuk nggak lapor lagi Pak Herbert? Iya. Karena udah ada tadi itu Pak. Kita Ada juga tugas disibukkan. itu Iya, karena kita juga disibukkan dengan saksi ke Polda itu Pak. Mondar Mandir terus. Sama Bu Mas Rianto. Iya. Jadi selama ini kalau waktu baru dari selalu Pak Herbert SMS dulu ke Bapak baru Bapak laporan. Enggak juga Pak. Enggak juga. Kalau yang laporan sementara kan tadi sempat disampaikan juga. Tapi kalau itu ke siapa tuh? Kalau surat direksi itu Ke direksi Pak, melalui Pak Akyat itu Pak. melalui Pak Akyat. Iya. Jadi laporan disusun. Tapi Pak Herbert tahu Pak waktu pas laporan sementara ini nggak perlu disampaikan juga. Itu laporan. Yang laporan sementara itu. Jadi harganya. Lah kita nggak ini Pak, nggak ngasih tahu ke Pak Herbert waktu itu. Ya, tapi kan Kita langsung ke direksi. ke direksi. Iya. Ke si Lili. Lili yang disusun untuk bikin laporan nanti diserahkan kepada Herbert. Ya, mereka udah benar posisinya. Ya, ya. Jadi udah kami sesuai dengan itu. Ya, ya. Saya setuju. Herbertnya. Bentar. Nah, Herbert kalau baca ini kan kok bisa jadi kepala divisi, kalau yang salah itu copot aja deh. Terus kalau di sini baca nggak bisa. Ya mungkin Herbert nggak dapat sisinya Bang. Iya, tapi kan kepala divisi baca begini nggak bisa, bukan? Dia nggak dapat sisinya Herbertnya itu. Tapi ini ada dua-duanya. Ya. Saya permasalahan ini agar segera menyampaikan laporan hanya ini. Bagaimana yang harus diserahkan kepada? Kalau laporan harus diserahkan berarti udah selesai kan? Iya. Ya mereka udah diserahkan kan? Betul. Ya kenapa Herbert ngamuk? Betul. Ya udah seneng dong. Sialan juga itu bocah. Kalau aku Nah, nyambung dengan tadi Pak Beto. Investigator ini agak ini. Setelah itu kan kami menolak Pak untuk merubah karena sesuai dengan ini Pak. nggak bisa. Itu kami sudah patuh kepada direksi Pak. Surat yang minta dirubah itu mana? Di minute meeting, Pak. Minute meeting ada, tapi kami nggak Ada. tahu. Ada. Kami dapatnya Dari luar Pak. Tapi ada. Ada. Coba lihat. Nah itu ada komunikasi antara tindak pidana itu. antara saudara Doni dengan Kemarin aku sebelum 12 di Berumbundar itu. Teman-teman pengawas itu hati-hati loh. Pertanyaan jaksa itu betul-betul nggak peduli dengan sistem perbankan. Yang dia butuhkan cuma hukum kok. Saya nggak peduli. Wah, bingung. Tapi saya menjelasin alamat. Nggak kalau ngerti dia. Nggak ngerti jadwalnya bukan apa. Bukan begitu. Dia tidak mau tahu. Ini ada nggak SOP-nya? Karena apa yang dilanggar? Begitu terus, kan capek yang ditanyain pingsan. Aduh, contoh kemarin kan di apa ya, di DHK itu ya. Pak, ini kan kalau masalah begini ini beliaunya yang ke sana dulu Pak. Ngawasi berlindung aja ke. Masalah LC kan diceritain capek-capek. Saya tahu saya pikir LC tidak berani kita terusin ke. Pak, makasih Pak. Silakan lanjut Pak ceritanya. Aku baca. Nah setelah kami nolak
Itu Pak. Nah, dari rangkaian itu kami disodorin itu Pak, SP. Lebih kaget lagi kami Pak. SP1 dan terakhir. SP1 dan terakhir. Surat peringatan pertama dan terakhir. Jadi apabila kami melakukan tindakan yang sama, maka kami di-out. SP itu siapa yang mau direksi? Bukan. Kepala Biro. Personalia, Kepala Biro Personalia dengan Pak Herbert. Akhirnya kami sudah nggak mungkin lagi menyampaikan klarifikasi dengan Pak Herbert karena kondisinya seperti itu. Kami lari ke yang lebih tinggi ke Pak Rostian. Kami secara terus sudah menyampaikan klarifikasi kenapa bisa seperti ini. Dan kami sampai hari ini belum Dasar dapat pengeluaran SP itu karena Pak, istilahnya quote-unquote pembangkangan gitu. inti ada diantaranya seperti itu. Jadi saya Bunyi SP kami itu apa Pak? ada nanti kami serahkan semua Pak. Bapak. Ada. Intinya ada diantaranya kami ya tadi tidak melapor. Gitu Pak. Gitu, Pak Rostian, respon Pak Rostian. Kurang tahu Pak, kami belum terima kami sampai sekarang. Bapak kirim surat ke Pak Rostian. Iya. Sudah diterima langsung, dipastikan diterima Pak Rostian. Udah dianterin langsung Pak. Gitu. Dan kita juga sempat komunikasi menyampaikan semua yang terjadi, kami sampaikan klarifikasi dan diterima oleh beliau dan akan ditindaklanjuti. Kapan? Belum tahu Pak. Besar. SP-nya kapan? SP-nya kapan? Tanggal itunya. SP kapan? Terus Bapak kirim surat ke Pak Rostian. Oh, ini mah bapak udah berani tadi. Itu yang rapat yang melakukan pembunuhan Ada di sini. Oh, udah langsung sampai nggak benar sih yang kalian ambil. Karena si Herbert sama si Doni. Oh, tapi ini belum tanda tangan sama dia ya? Berarti ada tanda tangannya kan? Iya, yang Iya, aslinya ada di mereka Pak. Ada di mereka. Dia bilang saudara kamu supaya tidak mengatur-ngatur gitu ya? Oh, tapi ini benar ya? Yang disampaikan di sini Bapak sudah benar memang. Udah. Nah, kemarin terakhir kami melakukan klarifikasi kepada saudara Doni. Akhirnya saudara Doni mengakui Pak. Iya. Sudah mengakui. Karena dia mendapat tekanan dari sana sini katanya. Kepada Ada saudara sendiri Doni. Pak yang saya dapat. Jadi hubungan antara Doni sama Herbert itu via email itu. Don, kamu minta kejujuran Doni. Don, kamu udah lapor ke Herbert belum waktu kita audit di langsung? Terus terang Don ya gitu. Ya Pak, saya bisa ditekan Sana sini. Oh, kok gitu Don? Karena Gitu. sini John itu paling junior di antara Bapak. Iya, ke level ini Pak, Don Saya. Gomos gitu. Gitu. Nah, coba gitu. Cuma bonus nggak mau diatur-atur dan nggak mengatur. Pertama Doni gitu, yang mana Pak gitu. Pertama bingung juga, yang mana Pak gitu. Doni pernah kirim tanggal segini, tanggal 17, jam segini saya gituin. Akhirnya iya saya jujur Pak ngakuin, saya pernah ngirim, saya ditekan. Terus saya tanya Doni, Don sebenarnya di Banjarmasin ada fraud, kecurangan ada nggak Doni? Saya minta jujur Doni saya gituin. Kan Doni yang lapor kok Polda juga mengenai kasus Asyana Rural gitu Pak. Ada Pak gitu. Nah ya udah kalau gitu ya udah. Terus Doni, terus gimana jalan keluarnya Pak? Ya kita masing-masing lah kayak gitu ya. Gitu Pak. Jadi di awal meeting ini Pak, Pak Herbert mengatakan bahwa dia disuruh direksi. Padahal kan ya direksinya siapa? Tapi Cuma diujikan lewat SMS nih. ada SMS. Ini ada SMS dari direksi ini gitu. Itu. Terus ya mungkin kita kan nggak sopan Pak ngeliat mana SMS kan gitu. Setelah dikonfirmasi sama Komos ke direksi, saya nggak nyuruh Mas, saya nggak nyuruh gitu. Berani juga benar. Saya langsung telepon langsung Pak, saya ngomong langsung Lihat Siapa itu? sama Pak Hidayat. Gitu. Saya langsung telepon langsung, kata beliau, saya nggak nyuruh, saya nggak pernah SMS. Itu kebijakan daripada Presiden Direktur. Kalau misalnya mau berubah atau apa, saya nggak ikutan nanti gitu. Ini orangnya begitu Pak. Kalau memang ada klarifikasi begitu langsung. Iya, dia Bener, juga Pak. berani aku kenal. Bapak kasih nomor telepon dia. Nggak tahu. Tahu dari mana itu nomor? Pak Lili ya. Iya Pak. Masa teleponin gua malam-malam lagi di sini. Lu punya nggak izin di mana? Pas saya telepon saya minta izin. Ya, ini belakang apa ya? Itu masalahnya. Nggak tahu, Pak mau izin bisa telepon. Ya udah matiin dulu nanti aku lanjut. Nanti dia suka ini begini. Jadi apa? Ini juga aku lagi tidur jam 11 kan.
Pak ada laporan yang direkayasa gini-gini. Kalau ngomong sama pengawas aku udah mau tidur. Janganlah telepon kita lah. Ngantuk masalah.